Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya yang telah bersedia menonton video tugas kami. Di sini kami ingin menjelaskan sedikit mengenai beberapa poin yang berkaitan dengan studi kasus etika humas. Namun sebelum kami presentasi lebih lanjut atau membahas materi tersebut, alangkah lebih baiknya perkenalkan terlebih dahulu beberapa anggota yang akan menjelaskan mengenai materi-materi tersebut. Yang pertama terdiri dari Sherlyn, Arvina Sawitri, Lisna Rosmayanti, dan juga saya sendiri, Ina Listiani. Dua rekan saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai beberapa materi, sedangkan saya sendiri selaku pemateri dan juga moderator. Mungkin kita lanjut aja kepada materi pertama yang akan kami bahas, yaitu kebebasan informasi. Pada kebebasan informasi ini sendiri akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Selin. Kepada Selin, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan sekarang, saya akan membahas sedikit tentang kebebasan informasi. Kebebasan informasi merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh hukum internasional dalam mendapatkan informasi yang bebas, yang bukan hanya mencakup teks dan gambar saja, tetapi sarana berekspresi itu sendiri, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi. Contoh dari pelanggaran kebebasan informasi adalah kasus wawancara fiktif yang terjadi di Surabaya. Pada kasus ini, seorang wartawan harian Surabaya menayangkan berita hasil wawancaranya dengan seorang istri Nurdin M. Top yang mana yang disangka teroris. Pada akhirnya terungkap bahwa ternyata wawancara tersebut tidak pernah dilakukan, dikarenakan dari pernyataan dari istrinya Nurdin, yang mana saat itu sedang sakit tenggorokan, bahkan berbicara saja sulit. Maka dari kasus itu, wartawan harian tersebut melanggar kode etik jurnalistik pasal 2 dan pasal 4. Sekian materi dari kebebasan informasi, kembali ke moderator. Mungkin itu sedikit mengenai kebebasan informasi. Jadi kebebasan informasi itu hak seseorang buat dapat informasi, cuman sebagai jurnalis atau memberikan informasi juga ada tata caranya. Salah satunya hak kita sebagai yang menerima informasi itu mendapatkan informasi yang benar dan real ya. Jadi kalau kalian mau jadi jurnalis juga harus dipastiin bahwa berita yang kalian share itu benar dan nggak menipu atau pembodohan publik. Mungkin sedikit mengenai kebebasan informasi, kita masuk ke materi kedua, yaitu hubungan hukum dan kode etik berdasarkan beberapa aliran. Di sini kita punya 3 aliran, dan aliran-aliran tersebut akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Lisna. Kepada Lisna, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Lisna akan menjelaskan tentang hubungan hukum dan kode etik berdasarkan aliran naturek, positif, dan Samenvales. Oke, yang pertama ada natureknya. Norma-norma etik dan pelaksanaan dalam hukum yang diberlakukan secara tidak terpisah-pisah dapat saja tidak terjadi. Suatu pelanggaran norma etik akan sama dengan pelanggaran hukum yang berlaku. Dan yang kedua ada positivisme, yaitu pengembangan di bidang hukum konkret yang dibedakan dengan pelaksanaan di bidang kode etik untuk kalangan profesional yang telah memiliki kode etik bersifat normatif atau formatif yang telah disepakati. Yang ketiga ada Samenval, yaitu diakui adanya persoalan etik dan saksi hukum, misalnya dalam kode etik jurnalis atau kode etik periklanan dan kode etik kehumasan, yaitu berawal dari suatu pelecehan dalam karikatur atau gurauan adat dan humor bermasalah yang kemudian dapat meningkatkan menjadi unsur penghinaan yang menyebabkan timbul balik pidana, baik berbentuk penghinaan melalui tulisan atau secara lisan terhadap nama kehormatan dan martabat. Oke, untuk perbedaan hukum dan kode etik cukup segitu aja. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Lisna. Itu mengenai hubungan hukum dan kode etik berdasarkan 3 aliran tersebut ya. Nah, kita tuh masuk lagi ke yang lebih signifikan, yaitu 2 implikasi hukum penghinaan. Jadi,
Dua implikasi hukum penghinaan ini bakal dijelasin oleh saya sendiri. Seperti yang kita tahu, pada dasarnya penghinaan itu sebenarnya erat banget sih malah sama kita. Kita juga kadang nggak bisa membedakan nih antara penghinaan dan bercanda. Itu juga jatuhnya beda tipis. Dan dalam dua implikasi hukum penghinaan ini tuh ada dua jenis. Yang pertama the law of libel sama the law of slander. Nah, kalau misalnya dua hukum ini tuh sebenarnya beda cara melakukan hukumnya atau menyampaikan penghinaannya. Kalau misalnya the law of libel ini secara tercetak atau tulis, sedangkan the law of slander itu secara lisan atau ucapan. Jadi dua-duanya itu sama menghina, cuman beda medianya. The law of libel itu contoh nyatanya kan ini tertulis dan cetak. Contoh nyatanya di zaman digital ini tuh seperti ketika kita mengemukakan pendapat yang mencemooh atau menghina orang di kolom komentar. Nah, itu juga bisa masuk ke hukum penghinaan. Makanya kalau misalnya banyak dari kalian menggunakan sosial media, alangkah lebih baiknya emang diperhatikan lagi apa yang kalian ketik atau tulis itu, karena bisa jadi itu masuknya ke penghinaan dan memang ada hukumnya. Nah, kalau misalnya the law of slander ini ucapan ya, jadi kita sama-sama menghina, cuman kalau tadi ditulis, kalau misalnya ini secara langsung atau secara terucap, contohnya kalian mengejek teman kalian di suatu forum, nah itu bisa jadi penghinaan, atau kalian ngatain, body shaming secara langsung itu juga masuknya ke penghinaan. Jadi kita sama-sama tahu ya dua implikasi hukum penghinaan ini cuman beda cara atau medianya aja, yaitu tertulis dan tercetak sama lisan dan ucapan. Nah, kalau misalnya mengenai dua implikasi hukum sebenarnya banyak, cuman itu sedikit yang bisa saya sampaikan biar nggak lama juga. Mungkin kita masuk ke contoh pelanggaran pencemaran nama baik berdasarkan pasal ya. Soalnya kan yang tadi itu dua implikasi hukum penghinaan itu bisa jadi bisa masuk ke pencemaran nama baik. Makanya kita perjelas lagi dengan kasih contoh. Nah, contoh ini tuh bakal disampaikan oleh rekan saya yang bernama Selin. Kepada Selin, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih lagi kepada moderator. Sebelum kita masuk ke contoh pelanggaran pencemaran nama baik, sebaiknya kita tahu dulu isi dari pasal 310 KUHP itu apa sih? Yang pertama yaitu ada menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Yang kedua, menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu. Dan yang terakhir, dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum. Nah, bisa kalian lihat di PPT bahwa contoh pelanggaran pencemaran nama baik yang beberapa tahun ini cukup booming di dunia pertelevisian, yaitu ada kasus penggerebekan Vicky Prasetyo dengan Angel Elga berawal dari penggerebekan yang dilakukan Vicky Prasetyo terhadap Angel Elga pada November 2018. Yang mana di sini Vicky Prasetyo menuding Angel Elga yang saat itu masih berstatus sebagai istrinya berselingkuh dengan seorang pria lain. Selang beberapa hari dari penggerebekan, Vicky Prasetyo melaporkan Angel Elga atas dugaan perzinaan, yang mana hal ini sangat disangkal oleh Angel Elga karena dia merasa itu sebagai pencemaran nama baik dia yang dia tidak lakukan gitu. Itu jadi salah satu contoh pelanggaran pencemaran nama baik berdasarkan pasal 310 KUHP. Kembali ke moderator. Ini contohnya complicated banget ya, dan masih banyak tentunya contoh-contoh pelanggaran pencemaran nama baik ini, baik dari dunia entertain, artis-artis yang kita telah selama ini, atau mungkin kasus-kasus kalian yang banyak yang kalian ketahui. Next ke slide terakhir atau materi yang terakhir yang kami akan sampaikan yaitu mengenai penghinaan. Kepada teman saya atau rekan saya yang akan menyampaikan penghinaan ini itu Lisna. Untuk Lisna, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya aku akan menjelaskan tentang penghinaan ya. Mau menjelaskan sedikit aja, penghinaan itu adalah sikap atau ungkapan yang tidak sopan ya, dan penghinaan itu sendiri bisa terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dan untuk contohnya aku ngambil dari Muhammad Arsyad si tukang sate.
Didasarkan dengan membuat dan mengedit foto seronok antara Jokowi dan Megawati Soekarnoputri dan kemudian menyebarkan melalui Facebook. Muhammad Arsyad atau MA kemudian ditangkap dan diproses secara hukum tanggal 23 Oktober 2014. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Kasus Berekstrim Mabes Polri menahan MA. Ia dianggap melanggar pasal 29 Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008 serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 dan 311 tentang pencemaran nama baik dan terancam mendekam di penjara selama 12 tahun. Dan itu aja untuk penjelasan tentang penghinaan dan contoh kasusnya. Dikembalikan kembali. Itu kebetulan jadi materi penutup yang bisa kita sampaikan buat teman-teman dan rekan-rekan saya. Saya ucapkan terima kasih telah menyampaikan materi. Mungkin kesimpulan yang bisa saya berikan buat kalian yang nonton ini agar lebih bijak dalam berbuat, karena pada dasarnya pencemaran nama baik, penghinaan, dan hukum-hukum, apalagi hukum yang tadi saya jelasin, dua hukum itu beda tipis dan seringkali ketika kita melakukan suatu hal di luar kendali kita bisa masuk ke hukum-hukum tersebut. Mungkin kalau misalnya bisa teman-teman jauh lebih bijak dalam bersikap, apalagi di dalam media digital yang rekam jejaknya nyata dan emang susah dihilangin. Mungkin segitu aja mengenai materi-materi yang saya sampaikan bersama rekan-rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.